Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Pendekatan ekologi ini menekankan pada pendekatan untuk mengkaji fenomena geografi dengan memperhatikan faktor interaksi antar organisme dan organisme dengan lingkungannya. Organisme di sini lebih dimaksudkan pada manusia. Contoh dari pendekatan ekologi misalnya adalah saat kita akan mengkaji tentang produktivitas hasil pertanian. Di sini saya contohkan adalah produktivitas padi di daerah Bali. Maka kemudian akan muncul pertanyaan, apakah produktivitas pertanian di Bali itu di mana wilayah yang memiliki produktivitas tinggi? Kapan Bali itu memiliki produktivitas yang tinggi? Mengapa produktivitas pertanian di Bali tinggi? Siapa apa yang terlibat dalam tingginya produktivitas hasil pertanian, serta bagaimana proses peningkatan produktivitas di Bali tersebut. Kita mulai dari yang pertama. Produktivitas pertanian di Bali adalah kemampuan lahan di Bali yang menghasilkan panen padi yang tinggi. Terus di mana saja wilayah yang memiliki produktivitas tinggi di daerah Bali? Mengacu data BPS Provinsi Bali pada tahun 2018-2019, daerah yang memiliki produktivitas tinggi untuk pertanian padi adalah Tabanan, Gianyar, dan Badung. Tiga wilayah yang secara geografis berdekatan. Nah, kapan produktivitas padi di Bali bisa tinggi? Ya, ini dimulai dari sejak ada pendataan dari BPS RI pada tahun 1993 sampai 2019, Bali selalu dalam posisi 5 besar provinsi dengan produktivitas padi yang tertinggi. Bahkan pada tahun 2018-2019, Bali merupakan daerah dengan produktivitas padi tertinggi di Indonesia dengan hasil 60,11 kuintal per hektar pada tahun 2018 dan 60,78 kuintal per hektar pada tahun 2019. Nah, mengapa Bali menjadi provinsi dengan produktivitas padi yang tinggi? Tentu saja yang pertama ini karena faktor interaksi manusia dengan alamnya, di mana jenis tanah di Bali secara umum sudah didominasi oleh tanah yang subur, aluvial, andosol, dan regusol. Karena adanya gunung api di Bali, terutama Gunung Agung. Kemudian topografi kasar dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Kemiringan lereng yang bervariasi ini menyebabkan potensi erosi besar. Nah, kemudian petani di Bali membuat sistem terasering pada lahan pertanian dengan tujuan agar erosi bisa dihindari sehingga kesuburan tanah tetap terjaga. Selain itu juga membuat intensifikasi pertanian. Mereka melaksanakan intensifikasi pertanian. Kemudian dari sisi hubungan antar manusia atau antar petani adalah dengan membuat organisasi support. Jadi dalam hal ini kegiatan pertanian di Bali ini dilakukan oleh para petani dan para pegiat-pegiat yang ada di pertanian maupun yang tidak langsung berkaitan dengan pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, bagaimana pengelolaan lahan pertanian di Bali? Dimulai tadi terasering itu dibuat menyesuaikan dengan kemiringan lereng.
semakin miring, maka terasering-nya dibuat semakin baik agar erosi tanah tidak terjadi. Kemudian intensifikasi pertanian yang berorientasi untuk menjaga kesuburan tanah. Sebagai contoh, tanaman yang digunakan adalah sistem pertanian tanaman organik, di mana dalam pengolahan tanah dan dalam pemupukan tanaman itu menggunakan bahan-bahan alami yang tidak mengandung bahan kimia. Kemudian sistem pengairannya menggunakan sistem pengairan subak, sebuah sistem pengairan yang sangat terkenal di dunia, di mana sistem pengairan ini akan memberikan pemerataan pengairan kepada semua petani yang ada di suatu wilayah subak. Nah, oleh karena itu agar pengairan bisa merata, kemudian dibentuklah organisasi subak. Jadi subak itu tidak hanya berupa sistem pengairan, tetapi juga organisasi dalam melakukan pengairan dan kegiatan pertanian di Bali, di mana organisasinya nanti akan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, urusan pemberitahuan, dan urusan ritual adat. Dalam pelaksanaan kegiatan pertaniannya akan dibagi menjadi beberapa kelompok atau seka. Ada kelompok yang mengatur pengolahan tanah, ada kelompok yang mengatur pengolahan air, pengawasan dari pencurian air, pengawasan dari hama dan binatang perusak, kemudian kelompok yang menanam bibit padi, kelompok yang menyiangi padi, kelompok yang menuai atau memanen padi, dan kelompok yang mengangkut padi ke lumbung. Pembentukan organisasi ini secara tidak langsung akan menyebabkan kerjasama yang saling sinergi antara petani, sehingga hasil pertanian dan produktivitas pertanian bisa tetap tinggi. Oke, itulah contoh dari penggunaan pendekatan ekologi untuk mengkaji fenomena produktivitas pertanian yang tinggi di Bali. Jadi di sini bisa kita simpulkan pendekatan ekologi adalah menekankan pada aktivitas manusia yang mengubah susunan keruangan. Sebagai contoh tadi, lahan yang miring dirubah menjadi lahan berundak. Nah, bentuk aktivitasnya bisa berupa aktivitas antara interaksi manusia dengan alam dan interaksi manusia dengan manusia. Oke, itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.